bahwa mendirikan negara hukumnya wajib. Wajib kifayah. Ini menjadi negara. Kenapa? Kalau ada satu bangsa tanpa negara, tanpa pemerintah, pasti bangsa ini menjadi bangsa barbar, bangsa arogan. Tidak ada hukum. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Itu kalau tidak ada pemerintahan. Maka mendirikan pemerintahan hukumnya wajib. Maka mudah-mudahan saya doakan Pak Prabowo jangan sembarangan mengangkat menteri. Jangan sembarangan mengangkat pembantu-pembantunya. Hadis menyatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau Allah ingin menghancurkan satu negara, Allah berikan pembantu-pembantunya, pemimpinnya orang yang jahat. Kalau Allah ingin memimpinkan negara itu jadi bagus, Allah cari pembantu-pembantunya orang-orang yang baik. Baca kitab Riyadhus Shalihin dalam ilmu politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus kepada seluruh pimpinan pusat PKS yang saya muliakan, ada di samping saya yang saya muliakan Bapak Kiai Dr. Hidayat Nur Wahid, Bapak Dr. Heriawan, dan calon wakil gubernur kita ini Bapak Siswono. Dan saya tidak menyebut yang lain untuk tidak mengurangi kehormatan saya kepada beliau-beliau. Dan maklum, saya ini kadang-kadang dengan nama orang yang paling dekat bisa lupa menyebutnya. Padahal orang paling dekat kadang-kadang tidak keluar untuk menyebutnya ini. Ya, karena mungkin usia yang sudah 86 tahun ini. Ya, tentu segala-segalanya pasti berkurang. Alhamdulillah kepada seluruh pimpinan pengurus Partai Kesejahteraan Bangsa Keadilan Sejahtera, saya ucapkan terima kasih. Pada malam hari ini kita mengadakan peringatan Maulid. Kul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka hendaknya kalian bergembira. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka kami malam ini berkumpul di gedung pertemuan Partai Keadilan Sejahtera ini dalam rangka menampakkan kepada Allah kegembiraan kita terhadap karunia Allah, terhadap rahmat Allah yang besar ini. Oleh sebab itu kita sambut dengan meriah untuk membangkitkan semangat. Tadi Bapak Dr. Heriawan menyampaikan bahwa peringatan Maulid ini bisa membangkitkan semangat yang dilaksanakan ketika Salahuddin Al-Ayyubi melawan tentara Kristen isu Eropa
bukan satu negara, seluruh Eropa disatukan kekuatannya untuk menghadapi pasukan Islam ini. Dengan peringatan Maulid, ingat kepada Rasulullah, keagungannya, timbullah kesatuan dan semangat untuk berjuang. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama menyaksikan untuk menyampaikan kegembiraan kita. Rahmat Allah yang terbesar adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam tafsir-tafsir yang saya baca, agak berbeda dengan ulama zaman sekarang. Rahmatan lil alamin ini artinya Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Jadi Nabi Muhammad itu bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Bukan nabinya orang Cina saja. Nabinya semua manusia. Rahmatan lil alamin. Siapa yang mendapat rahmatan lil alamin? Yang beriman dengan Rasulullah. Orang Cina yang beriman dengan Rasulullah, dialah yang mendapat rahmatan lil alamin. Belanda yang beriman kepada Allah, dialah yang mendapat rahmatan lil alamin. Karena Nabi Muhammad nabinya semua umat manusia. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang diutus kepada kaumnya. Mengapa Rasulullah diutus untuk semua manusia? Karena pembangunan Islam sudah selesai. Dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan agama Allah, agama Islam selesai. Jadi Nabi Muhammad itu tidak membawa agama baru. Ini yang kadang-kadang kita tuh salah menafsirkan. Ketika ditanya siapa yang membawa agama Islam, dijawabnya Nabi Muhammad SAW. Itu kurang lengkap. Islam itu dibangun oleh 25 Rasul. Jangan hilangkan Nabi Adam. Jangan hilangkan Nabi Nuh. Jangan hilangkan Nabi Ibrahim. 24 Rasul sebelum Nabi Muhammad semua itu membangun Islam. Tidak ada agama lain yang diturunkan oleh Allah kecuali agama Islam. Satu agama Allah hanya Islam. Dibangun oleh 25 Rasul. Mulai Nabi Adam. Sudah dibangun oleh Nabi Adam dengan fondasinya. Nabi Adam mengajak umatnya beriman kepada Allah. Sujud kepada Allah. Bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya. Sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Nuh tidak membawa agama baru. Datang Nabi Ibrahim tidak membawa agama baru. Datang Nabi Musa tidak membawa agama baru. Nabi Musa menyempurnakan agama Allah dengan kitab Tauratnya. Datang Nabi Isa. Nabi Isa dalam Al-Quran tidak membawa agama baru. Menyempurnakan Islam dengan kitab Injilnya. Datang Nabi Muhammad SAW. Pembangunan Islam selesai. Nabi Muhammad datang finishing. Ditutup. Dengan Al-Quran sebagai pengganti kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya ditarik oleh Allah. Tidak mungkin saudara mencari kitab Zabur yang asli. Tidak mungkin saudara mencari kitab Taurat yang asli. Barangkali kitab Taurat sekarang sudah ada 500 manuskrip. Saudara mencari kitab Injil yang asli menurut Al-Quran tidak bahkan ketemu. Kita sekarang mendapatkan Injil ada 5. Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Injil Markus ditulis oleh orang yang bernama Markus. Injil Lukas ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Injil Yahya ditulis oleh Yahya. Injil Barnabas yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Dan Injil itu yang dilarang oleh gereja untuk dibaca. Mengapa dilarang? Karena isinya mirip dengan kitab suci Al-Quran. Saya baca itu. Baik Injil Barnabas yang bahasa Indonesia. Baik Injil Barnabas yang berbahasa Arab. Sama isinya. Mirip dengan Al-Quran tentang penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Dengan datangnya Quran, pembangunan Islam selesai. Karena selesai,
baru Allah memproklamasikan ke seluruh dunia bahwa ini agama Allah. Dengan pernyataannya dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini deklarasi, ini proklamasi yang datang dari Allah. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu, dan telah saya sempurnakan nikmatku. Al-Quran 30 juz berbicara tentang segala kehidupan manusia. Maka kalau ada kaum sekuler, itu kaum sekuler orang yang tidak mengerti Islam. Saya katakan terus terang, Islam ini berbicara semua tatanan kehidupan manusia di dunia. Tidak ada yang tidak dibicarakan oleh Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad belum lahir, nikmat Allah belum sempurna. Itulah yang menjelaskan Al-Quran. Allah deklarasikan bahwa ini agama Allah. Wa raditu lakumul Islam madina. Allah yang berkata, bukan Sukron Ma'mun. Wa raditu lakumul Islam madina. Wa raditu lakum Islam madina. Saya rela, kata Allah. Ini perkataan Allah. Saya rela Islam sebagai agamamu. Diperkuat dengan ayat lain, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Lahirlah liberalisme yang bertentangan dengan Islam. Lahirlah sekularisme yang bertentangan dengan Islam. Lahirlah pluralisme yang bertentangan dengan Islam. Walaupun bagaimana fanatiknya umat Islam terhadap akidahnya, Islam tidak usah diajar toleransi. Umat Islam tidak usah diajar toleransi. Umat Islam yang paling toleransi. Dan kita buktikan di Indonesia ini. Tidak pernah ada perang antara Islam dengan Kristen. Tidak pernah ada perang antara Islam dengan Hindu. Tidak pernah ada perang antara Islam dengan Buddha. Padahal Islam mayoritas. Kalau mau berbuat apapun saja, insya Allah mampu. Tapi karena ditanamkan toleransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Agama lo, agama lo. Agama gua. Kerjakan agama lo. Gua tidak mengganggu agama lo. Lo jangan mengganggu agama gua. Lakum dinukum waliyadin. Ini toleransi yang sangat besar. Yang perlu diajar toleransi itu mungkin yang di luar Islam. Islam tidak perlu. Sudah kami buktikan di Indonesia ratusan tahun. Walaupun kami mayoritas, karena kami punya rasa toleransi. Ayat lain toleransi. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwari ilmin. Kau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kalian. Subhanallah. Apa ada ajaran toleransi yang lebih dari ini? Ini Islam. Walaupun bagaimana menanamkan rasa fanatik, inna dina indallahil Islam, orang di Islam tidak usah khawatir. Walaupun kami fanatik, sesungguhnya agama yang dituduh hanya agama Islam. Tetapi kami ditanamkan juga toleransi dalam Islam. Maka tidak khawatir. Nah, datang Islam dengan Quran 30 juz. Berbicara segala kehidupan manusia di dunia. Rasulullah datang untuk membawa suatu peradaban baru.
merubah satu peradaban dalam akidah, dalam ibadat, peradaban berumah tangga, persilakan. Subhanallah. Tampakkan ini ajaran Allah kepada umat manusia. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu, perlihatkan, tampakkan, iklankan, tawarkan petunjuk Allah ini. Jangan disembunyikan kiai-kiai bahwa Islam membawa satu peradaban, peradaban rumah tangga. Mulai daripada meminang sampai akan nikah sampai membangun rumah tangga. Islam bicara. Islam bicara soal ekonomi. Bagaimana peradaban ekonomi dalam Islam? Islam bicara. Bukti yang sekarang di tengah-tengah percaturan ekonomi berdirilah Bank Syariah Indonesia. Itu satu bukti bahwa Islam berbicara dalam soal ekonomi. Islam berbicara soal bermasyarakat. Bagaimana kita hidup bermasyarakat yang berbeda-beda suku dan berbeda-beda agama. Islam semuanya mengatur dalam kehidupan manusia sehari-hari. Bukan itu saja. Islam bicara politik. Nah, saya malam ini ngambil yang politik. Karena bersama-sama partai politik. Betul apa tidak? Islam bicara politik. Semua pejabat berkata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bupati bicara baldatun rabbun ghafur. Gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menteri bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden bicara baldatun thayyibatun wa rabbun. Dari mana Anda dapat kata-kata ini? Dari mana? Hai Bupati yang bilang baldatun thayyibatun, dari mana Anda tahu ini? Hai Gubernur, dari mana Anda bicara baldatun thayyibatun rabbun ghafur? Dari Quran, surat As-Saba. Bahwa Islam bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera, negara yang aman, negara yang adil, makmur. Inilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dari Quran, tapi dia bicara bahwa Quran tidak bicara politik. Kemana otak Anda itu? Kemana otak Anda? Maaf, saya ini kadang-kadang memang kasar. Karena kalau kasar itu mantep, ke. Apa kamu tidak merenungkan? Halus. Apa kamu tidak berpikir? Halus. Bicara baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Lalu bicara bahwa Islam tidak bicara politik. Di mana otaknya? Mantap. Apa? Lah iya, mantap kan? Mana otaknya? Saya akan bicara malam soal politik. Ya, tapi tolong. Tadi waktu cuma dikasih 20 menit, 30 menit. Tolong, saya minta yang lebih. Setuju? Ya karena saya kalau bicara kan sudah tahu toh. Minimal 2 jam. Allahu Akbar. Tidak ada saya bicara kurang 2 jam itu. Kasihan yang undang. Yang undang berbulan-bulan. Kayak kemarin ke Singapura saya, ke Malaysia, ke Malaka. Dalam rangka Maulid. Mereka ngundangnya tahun yang lalu. Nah, jadi saya minta maaf sama protokol kalau itu agak lebih panjang. Ya, dari waktu yang ditentukan. Akan saya bicara politik. Ya, bahwa membangun negara ini hukumnya wajib.
Sebelumnya saya jelaskan apa negara itu. Apa yang disebut negara itu? Negara itu harus ada 4 unsur. 1, teritorial. Daerah. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, ada rakyat. Bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada undang-undang yang dipakai. Maka ketika Indonesia proklamasi, tidak semua mengakui negara. Karena Indonesia tidak punya hukum. Tidak punya undang-undang ketika itu. Segera dibikin Undang-Undang Dasar 45. Yang disebut waktu itu Undang-Undang Dasar sementara. Tapi menjadi abadi. Harus ada undang-undang hukum yang dipakai. Ada pemimpin. Dengan 4 unsur, inilah negara. Sebagai petani, Bapak Wakil Gubernur ya mengatakan bahwa kita harus punya power dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah ketika di Madinah, ketika di Mekah nggak punya power. Tidak punya negara, tidak punya kekuasaan di negeri Mekah. Begitu beliau hijrah ke Madinah, dia punya power. Bikin negara Madinah. Negara Madinah secara hukum internasional modern memenuhi syarat. Teritorial ada. Madinah dan sekitarnya. Penduduk ada. Suku-suku waktu itu bermacam-macam. Ada Bani Aus, ada Bani Khazraj dan lain-lainnya. Pemimpin ada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peraturan ada, Al-Quran dan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu sumbernya dari Quran untuk menyatukan semua kabilah ini dengan Piagam Madinah. Maka dahulu zaman Belanda, kitab-kitab yang berbau politik tidak boleh masuk. Al-Akam As-Sultaniyah Imam Mawardi tidak boleh masuk ke Indonesia kitab ini. Al-Akam Sultaniyah Imam Abu Ya'la tidak boleh masuk. Fiqhus Siyasah dari Ibnu Taimiyah tidak boleh masuk ke Indonesia ini. Asal kitab berbau politik dilarang oleh Belanda. Sehingga waktu itu pondok-pondok pesantren cuman mengaji fikih. Politik jarang dikaji. Karena dilarang oleh Belanda. Nah, kalau kita baca sekarang, kitab-kitab politik puluhan dalam Islam. Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi, Madhab Syafi'i. Lalu nama kitabnya sama. Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Abu Ya'la, Madhab Hambali. Lalu ada Fiqhus Siyasah, Ibnu Taimiyah. Miring ke Wahabi. Ada Fiqhud Daulah, fikih bernegara, Dr. Yusuf Qaradawi. Masih banyak lagi kitab-kitab politik yang perlu dikaji, yang perlu dibongkar kembali. Dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, semua kitab-kitab yang benar Al-Ahkam As-Sultaniyah sepakat bahwa mendirikan negara hukumnya wajib. Wajib kifayah. Ini menjadi negara. Kenapa? Kalau ada satu bangsa tanpa negara, tanpa pemerintah, pasti bangsa ini menjadi bangsa barbar. Bangsa arogan. Tidak ada hukum. Yang kaya menindas yang miskin. Yang kuat menindas yang lemah. Itu kalau tidak ada pemerintahan. Maka mendirikan pemerintahan hukumnya wajib. Jelas dalam Islam ini. Kok ada orang bicara bahwa Islam tidak bicara politik? Tidak tahu Quran itu. Tidak tahu hadis. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Banyak di situ hadis-hadis tentang politik. Mau minta puluhan hadis. Lalu sekarang mendirikan negara hukumnya wajib. Alhamdulillah kita punya negara Republik Indonesia. Bagaimana bentuk negara? Lah inilah lenturnya Islam ini.
Al-Quran tidak menentukan bentuk negara. Karena yang penting bukan bentuknya, isinya. Mau sistem kerajaan tidak bertentangan dengan Islam. Ya malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzilul man tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tu'izzu man tasha, biyadikal khair. Mau bentuk kerajaan kayak Saudi Arabia, persilakan. Tidak melanggar Al-Quran. Mau berbentuk khilafah, persilakan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Quran. Mau bentuk kesultanan kayak Brunei, kayak Malaysia, Johor, Terengganu, itu kesultanan. Pahang, kesultanan, persilakan. Waj'ali min ladunka sultanan nasiro. Negaranya mau bentuk republik. Wa amrum syura bainahum, bermusyawarah dengan rakyat, persilakan. Dalam Quran Islam tidak menentukan bentuk negara. Mau bentuk kerajaan persilakan. Mau bentuk khilafah persilakan. Mau bentuk republik persilakan. Mau bentuk kayak Brunei kesultanan persilakan. Karena hakikatnya yang namanya presiden, yang namanya sultan, yang namanya khalifah, yang namanya raja, itu sama. Pemimpin negara. Betul? Republik, presiden, pemimpin negara. Sultan, pemimpin negara. Khalifah, pemimpin negara. Raja, pemimpin negara. Ini hebatnya Islam. Sesuai dengan segala tempat. Yang penting apa? Kata Imam Ghazali, kewajiban negara itu ada dua. Pertama, hifduddin. Pemerintah harus menjaga agama. Mengapa agama harus dijaga? Supaya moral akhlak rakyatnya akan terpelihara dengan agama. Tanpa agama, hancur akhlak ini. Itu kewajiban pemerintah. Alhamdulillah, kita berada dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Imam Ghazali tidak bertentangan dengan Pancasila. Hifduddin, jaga agama. Itu kewajiban pemerintah. Yang kedua, kewajiban pemerintah, hifdus siasah. Jaga politik dunianya. Siasat dunia. Dijaga. Bagaimana ekonomi rakyatnya. Bagaimana keamanan rakyatnya. Bagaimana kesejahteraan rakyatnya. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Rakyat yang sejahtera, tidak sulit makan. Semua orang punya rumah. Semua orang hidupnya aman, tentram, dengan keadilan. Ini kewajiban negara, dua hal ini. Siyasatuddin wa siyasatud dunya. Itu yang kewajiban pemerintah. Menurut Al-Imam Ghazali rahimahullah. Lalu sekarang setelah bentuk pemerintahan, terserah kemauan dinamika masyarakat. Mau kerajaan persilakan, mau khilafah persilakan, mau republik persilakan, mau kesultanan persilakan. Indahnya Islam. Yang penting, apapun bentuk negaramu, mau kerajaan persilakan. Yang penting, perintah Allah laksanakan, larangan Allah jauhi. Mau berbentuk khilafah, persilakan. Yang penting, perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk republik, persilakan. Yang penting, perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Subhanallah. Bagaimana? Jelas ini? Politik ini jelas. Ini yang kiai jarang bicara. Takut ditangkap. Takutnya sama manusia. Takutlah kepada Allah. Saya hidup ini sekarang umur 86. Saya pidato mulai umur 22. Apa? 64 tahun saya gini.
Sejak di pondok saya gini nih. Di pesantren saya sudah gini. Melawan Bung Karno waktu itu saya. 2 kebijaksanaan Bung Karno yang saya lawan waktu itu. 1, Barisan Tani mau dikasih senjata. Disebut angkatan kelima. Saya tentang. Kalau BTI, CPKI ini dikasih senjata, tolong semua pesantren kasih senjata. Kalau perang seimbang, sama-sama punya senjata. Mengapa PKI saja yang dikasih senjata? Saya lawan. Jadi ini termasuk membeli antar presiden. Ya, cuman maka saya katakan jangan membangunkan macan tidur. Saya dulu zaman Pak Harto itu disebut Singapodium. Semua orang menyebut Singapodium. Nyebut Sukarno-Makmun Singapodium. Sehingga cucu saya, Pak Hidayat, anaknya Faiz, baca majalah Kiai Sukarno-Makmun Singapodium. Tanya sama ayahnya, kapan kakek jadi manusia? Kapan kakek jadi manusia? Ya namanya anak TK, wajarlah pertanyaan itu. Kapan kakeknya 3? Yang kedua, zaman Bung Karno saya lawan land reform. Semua petani tidak boleh punya sawah lebih dari 3 hektar. Sita, biar warisan, biar beli, biar milik. Tidak boleh. Itu saya lawan. Pada waktu itu, umur saya masih sekitar 22 lah. Masih sedang, ya, tapi oleh pemerintah waktu itu, mungkin masih dianggap anak-anak, walaupun keras tidak terlalu dilayani gitu lah. Ya, karena dianggap masih anak-anak barangkali. Ya, masih umur 22 tahun. Nah, itu yang saya kerjakan, amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang bentuk negara sudah. Kewajiban pemerintah sudah. Siyasatuddin wa siyasatud dunya. Tentu siasatu dunia itu panjang karena menyangkut ekonomi, menyangkut keamanan, menyangkut lalu lintas segala macam masuk di siasatu dunia. Itu yang kewajiban pemerintah. Sekarang pemimpin, sifatnya pemimpin, tolong carikan tata negara di dunia ini yang lebih indah dari Islam. Saya tantang. Dan ayo ketemu di satu meja dengan saya. Adu tata negaranya. Tata negara yang datang dari Amerika. Tata negara yang datang dari Eropa. Tata negara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Saya perlihatkan pemimpin dalam Islam sifatnya 4. Ini sudah masyhur. Wastifadoh. Jadi kayak Habib ini kalau sudah suhro wal istifadoh nggak usah dibantah. Sudah suhro wal istifadoh, sifat pemimpin. Sidik. Cari pemimpin yang jujur. Jangan cari pemimpin yang bohong. Apalagi yang selalu menyampaikan kebohongan. Tanda-tanda pemimpin bohong itu mereka yang merekayasa apa? Yang merekayasa keadaannya, berpura-pura sederhana, berpura-pura semesta berpura. Apa? Pemimpin yang bohong, pemimpin yang mengadakan pencitraan. Jangan percaya kepada calon-calon yang bikin pencitraan. Itu pembohong. Saya bicara yang benar. Gak usah curiga. Kalau saya bicara begini, saya umur 30, Pak Hidayat boleh curiga. Oh, Pak Surwan ingin jadi menteri. Kalau saya tuh umur 30, Pak Heriawan boleh curiga. Oh, itu Pak Surwan ingin jadi menteri. Itu sudah nggak ada.
Di depan saya DPR sudah nggak ada. Mau jadi DPR sudah ketuaan. Mau jadi bupati sudah ketuaan. Apalagi jadi presiden sudah ketuaan. 86 tahun. Nah, jadi nggak usah curiga. Yang ada di depan saya itu bukan DPR, bukan menteri, bukan jabatan. Yang ada di depan saya kuburan. Jangan sampai saya meninggal dunia, meninggalkan kedoliman di permukaan bumi ini. Saya akan bicara memberantas kedoliman. Siapapun saja. Maka saya katakan kalau pemimpin merekayasa pencitraan, itu pasti pemimpin bohong. Pencitraan tidak usah direkayasa. Dengan perbuatannya lah akan lahir pencitraan. Bukan direkayasa. Maka kalau mereka mencitra pemimpin, merekayasa pencitraan, percayalah pada Surah Mamun. Pemimpin bohong. Cari pemimpin yang sidik. Subhanallah. Mana tata negara yang punya begini nih? Cari pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Jangan jadi pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya. Allah membuat kekayaan alam ini untuk rakyat. Ketika saya jalan di padang pasir, pernah saya dari Mesir menuju Yordan, lewat semenanjung Sinai. Di situ padang pasir. Perasaan saya, kok bisa hidup? Apa yang mau dimakan oleh mereka itu? Allah kasih kekayaan alam yang namanya minyak. Orang di padang pasir, Allah kasih minyak. Kekayaan alam ini dikelola oleh pemerintah, bukan dikelola oleh orang asing. Saya ingat pidatonya Bung Karno. Bung Karno pidato waktu itu, kekayaan alam ini kalau tidak bisa dikelola oleh kita sekarang, biarkan kekayaan alam ini sebagai celengan harta simpanan. Jangan sampai diserahkan kepada investor asing, kata Bung Karno. Kalau kekayaan alam ini diserahkan sama investor asing, maka nantinya bangsa Indonesia akan menjadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Nanti bangsa Indonesia akan menjadi itik yang mati kelaparan di sungai. Mengapa? Karena kekayaan tidak dikelola oleh kita. 2 gunung emas di Irian habis. Siapa yang menikmati? Kira-kira yang menikmati Pak Iryawan. Jangan pura-pura tidak tahu, Bapak. Pasti tahu. Yang menikmati gunung emas 2 gunung di Irian. Yang menikmati orang asing. Siapa yang menikmati batu bara? Siapa yang menikmati nikel? Maka Bung Karno berkata, kalau kita tidak bisa memanfaatkan kekayaan alam sekarang, biarkan saja kekayaan alam itu sebagai simpenan. Nanti anak cucu kita yang mengelola. Jangan diserahkan sama investor asing. Kalau kekayaan alam diserahkan sama investor asing, maka nanti bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mati kehausan di lumbung padi. Dan mati kelaparan di lumbung padi. Dan akan mati kehausan di sungai. Inilah nantinya bangsa Indonesia ini. Maka saya harapkan, kita doakan, mudah-mudahan Pak Prabowo melangkahnya sama dengan pidato-pidatonya. Supaya kekayaan alam ini dinikmati oleh kita. Nah, maka cari pemimpin yang amanah. Nah, subhanallah, tata negara Islam ini indah. Cari pemimpin yang tabligh, transparan, menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan. Cari pemimpin yang seperti ini dalam Islam. Cari pemimpin yang fatonah, cerdas. Jangan cari pemimpin yang pelongo-pelongo.
Jangan jadi pemimpin yang tidak ngerti persoalan. Saya ini kecil-kecil pemimpin. Ya. Minimal pemimpin pesantren. Kalau saya ditanya siapapun saja, saya yang jawab. Bagaimana Pak Kiai tentang kurikulum di Darul Rahman? Saya jawab, kurikulum di Darul Rahman terpadu antara pesantren Salafiyah dan pesantren Pondok Modern Gontor Ponorogo. Dua campuran. Saya jawab, kalau saya pengasuh pesantren goblok, bagaimana Pak Kiai kurikulum di Darul Rahman? Jangan tanya saya, tanya kepala sekolah, karena kiainya goblok. Loh, kan saya pimpinan teratas di pondok ini. Kepala sekolah harus ikut saya. Mengapa tidak berani jawab? Bagaimana Kiai keadaan dapur di Darul Rahman? Saya jawab, dapur Darul Rahman, santri tiap hari harus makan sayur. Hari ini sayur bening, besok sayur lodeh, besok sayur sop. Harus dirubah. Jangan tiap hari satu macam. Santri harus makan telur, makan daging, makan ikan laut. Saya yang jawab. Saya kiainya. Kalau saya ditanya, bagaimana Pak Kiai soal dapur? Jangan tanya saya, tanya kepala dapur. Berarti kiainya? Ini kecil-kecilan. Maka nanti mencari pemimpin itu yang fatona. Pemimpin yang menguasai politik dalam negeri. Pemimpin yang menguasai politik luar negeri. Mengapa Gaza itu bergejolak? Presidennya harus bisa menjawab. Bagaimana di Ukraina itu? Bagaimana tentang Laut Cina? Misalnya, menguasai segala politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Cari pemimpin yang fatona, yang cerdas. Mengapa? Kalau rakyatnya dalam kesulitan, kemudian pemimpinnya cerdas, maka pemimpinnya bisa mengeluarkan rakyat dari kesulitan. Tapi kalau pemimpinnya blow on, rakyatnya sulit, sampai kiamat rakyatnya sulit. Ini dalam Islam. Maka saya mau diadu kriteria pemimpin ini. Ini pemimpin yang datang dari sunnah Rasulullah. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Carikan sifat pemimpin yang lebih bagus dari ini. Loh, kita harus berani begini. Ini namanya liyudhirohu ala dini kulli. Saya wajib memperlihatkan. Nah, setelah ini semuanya untuk menuju, wah, bagaimana ini persoalannya ini? Untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 4 pilar dalam Islam supaya negara ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 4 pilar. Kalau Indonesia mau mengikuti, insya Allah akan terwujud Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama, pilar pertama dalam bernegara, wasawirhum fil amri. Hai Muhammad, engkau nabi, engkau rasul, tapi kau bermusyawarahlah dengan rakyatmu. Jadi kewajiban pemimpin musyawarah, raja musyawarah, khalifah musyawarah, sultan musyawarah, presiden musyawarah. Tidak ada kepres, tidak ada perpu. Harus musyawarah. Karena kepres ini kalau dibiarkan, tidak diawasi, perpu kalau tidak diawasi akan menuju kepada negara diktator dan otoriter. Ayo, bagaimana?
Hei, politisi. Saya bicara yang benar. Mengadakan kepres musyawarah. Mengadakan perpu musyawarah. Jangan ada kebijaksanaan pribadi dalam negara. Karena kebijaksanaan pribadi akan menuju kepada negara otoriter. Akan menuju kepada negara diktator. Islam. Tolong carikan tata negara yang lebih bagus dari Islam. Saya tantang ini. Ya sekali-sekali beginilah. Jangan nunduk-nunduk melulu. Beginilah. Pilar yang kedua. Quran, bukan syukuran makmun. Menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa pilar yang kedua? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh serahkan jabatan-jabatan ini kepada ahlinya. Jangan sembarangan ngangkat ketua RT. Jangan sembarangan ngangkat ketua RW. Jangan sembarangan mengangkat kepala desa, gelurah. Jangan sembarangan ngangkat wali kota. Jangan sembarangan ngangkat gubernur. Jangan sembarangan ngangkat presiden. Jangan sembarangan ngangkat menteri. Jangan sembarangan ngangkat ketua DPR. Jangan sembarangan meletakkan jabatan-jabatan ini. Quran menyatakan innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Kemudian Rasulullah dalam hadis politiknya menyatakan idza duyiatil amanatu fantadirisa. Kalau kepercayaan hilang di suatu bangsa, sudah saling curiga mencurigai, sudah saling tidak percaya, tunggulah hancurnya negara itu. Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Rasulullah jawab, ini semua kiai hafal. Semua mubaligh hadis ini hafal. Saya jamin hafal. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa. Kalau urusan diserahkan pada bukan ahlinya, tunggu saja hancurnya negara itu. Maka mudah-mudahan saya doakan Pak Prabowo jangan sembarangan mengangkat menteri. Jangan sembarangan mengangkat pembantu-pembantunya. Hadis menyatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau Allah ingin menghancurkan suatu negara, Allah berikan pembantu-pembantunya, pemimpinnya orang yang jahat. Kalau Allah ingin memimpinkan negara itu jadi bagus, Allah cari pembantu-pembantunya orang-orang yang baik. Baca kitab Riyadhus Shalihin dalam ilmu politik. Kok diam? Kayak nggak ada orang. Apa? Serius. Nah, iya. Nah, ini dalam Islam. Mengangkat pejabat jangan sembarangan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Subhanallah, indahnya politik Islam ini. Yang ketiga, menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Wa idza hakamtum bainan nas an taqumu bil adl. Kalau kau menetapkan hukum, harus menetapkan hukum yang adil. Harus adil. Sampai Al-Quran berpesan, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangankan karena engkau benci pada satu golongan, karena engkau benci pada satu kelompok, kemudian golongan itu tidak bersalah, dijebloskan ke dalam penjara. Ya, kriminalisasi itu bukan barang baru, Pak. Kriminalisasi itu bukan di abad modern. Nabi Yusuf kena kriminalisasi. Betul? Masuk penjara tanpa kesalahan. Nabi Isa, Yesus Kristus kena kriminalisasi. Dia disalib, keputusan Raja Yahudi. Raja Yahudi menyatakan bahwa Yesus Kristus akan merusak agamanya Nabi Musa dan akan merusak Baitul Maqdis.
ketok palu, raja Yahudi, Yesus Kristus harus dihukum mati di tiang salib. Tapi tidak jadi menurut Al-Quran. Nabi Isa tidak disalib. Menurut Injil Barnabas juga tidak disalib. Jelas. Menurut Injil Barnabas tidak disalib. Saya baca. Nah, ini saudara, adil. Pokok utama. Alhamdulillah, saya nyatakan, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika yang meletakkan manusia depan hukum sama. Bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa yang meletakkan manusia depan hukum sama. Yang meletakkan manusia depan hukum sama adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persilakan baca kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah nyolong, tokoh-tokoh Quraisy bingung. Masa anaknya orang besar mau dipotong tangannya? Ini anaknya orang gede. Masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid. Bukan Usama bin Laden. Diutus Usama bin Zaid. Di antara sahabat yang disenangi Rasulullah. Usama menyampaikan, ya Rasulullah, utus mereka, apakah ada hukum selain potong tangan? Karena karena ini yang mencuri, wanita ini adalah golongan Mahzumiyah, golongan bangsawan. Apakah ada Rasulullah hukum selain potong tangan? Begitu Rasulullah mendengar perkataan Usama ini, apa kata Rasulullah berdiri? Ya Usama. Nah, ini kalau pidato saya didengar Kejaksaan Agung, bagus. Didengar Mahkamah Agung, bagus. Didengar Kapolri, bagus. Apa kata Rasulullah? Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur negara-negara sebelum kalian dulu. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, yang ngerampok negara orang gede, dilindungi. Di Indonesia masih ada sampai sekarang itu. Tahu namanya yang dilindungi sampai sekarang ini, saya tahu. Cuma tidak saya sebut di sini. Kalau ingin tahu nanti ke kamar saya. Siapa orangnya yang disembunyikan ini? Ini hadis. Idza saraka fihim asy-syarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, mereka biarkan, bahkan dilindungi. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul had. Kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, satu negeri teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Untuk siapa? Untuk maling ayam. Untuk koruptor-koruptor yang mereka cintai, lindungi. Inilah hancurnya negara. Siapa bilang Rasulullah tidak bicara negara? Maka pilar yang ketiga, adil. Pilar yang keempat, kalau ingin baldatun thayyibatun rabbun ghafur, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, wah, macet sedikit. Bukan berarti nggak hafal. Hafalannya terlalu banyak, jadi mau keluar itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Muhammad. Karena yang terakhir ini. Jadi pilar yang keempat, nah timbul. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang-orang yang oleh Allah dikasih kursi, orang-orang yang di Allah dikasih tempat, orang-orang yang di Allah dikasih jabatan, maka hendaknya tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya, kepala desanya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar.
bupatinya, wali kotanya, amar ma'ruf nahi mungkar. Gubernurnya, amar ma'ruf nahi mungkar. Presidennya, amar ma'ruf nahi mungkar. Menterinya, amar ma'ruf nahi mungkar. Anggota DPR-nya, amar ma'ruf nahi mungkar. Semua pejabat, amar ma'ruf nahi mungkar. Baru terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Carikan tata negara yang lebih bagus dari ini. Jangan karena datang dari Islam ditolak. Datang dari Islam walaupun baik ditolak. Inilah keadaan di Indonesia kadang-kadang. Asal datang dari Islam, tolak. Padahal indahnya yang saya uraikan ini, Masya Allah. Bagaimana akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun fa? Kalau pejabat pemerintahnya ikut jual narkoba. Kadang-kadang penegak hukumnya yang jual narkoba. Hancur negara ini. Pejabat pemerintahnya membekingin penjudian. Membekingin minuman keras. Membekingin pelacuran. Bagaimana akan ada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Nah, 4 pilar ini saya baca ketika Umar ibn Abdul Aziz mengadakan revolusi politik. Umar ibn Aziz itu pertama dalam sejarah Islam yang merombak politik Islam. Ketika itu dia melepaskan jabatannya di Baghdad karena dia jadi pejabat bukan karena dipilih oleh rakyat, bukan kemauan rakyat, karena keturunan. Nah, lalu dia mengadakan perubahan di dalam sistem perpolitikan. Ini saya baca, saya sampaikan. Jadi dengan 4 ini, insya Allah akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terakhir, masih banyak sebenarnya Pak. Cuman saya kasih poin-poinnya. Saya kasih potongan-potongan. Ya, sumber negara tidak saya bicarakan. Udahlah, nanti aja. Kalau perlu PKS ngundang lagi. Ini termasuk rahasia perusahaan ini. Sekarang yang penting sanksi politik. Sanksi politik dalam Islam itu paling berat. Karena sanksi politik bukan di hadapan manusia. Gubernur bisa membohongi presiden. Bisa kan? Kalau mau. Ya. Camat bisa membohongi bupati. Bupati bisa membohongi gubernur. Tapi Islam bukan sanksi di dunia. Yang paling berat nanti sanksi di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hai pejabat-pejabat pemerintah, hai pemimpin-pemimpin bangsa, engkau jangan bergelimang dengan duit rakyat dalam kenikmatan, tapi engkau tidak memperhatikan nasib rakyatnya. Engkau menikmati gajimu tiap bulan dari rakyat. Keras. Apa salah saya pidato begini? Memperingati. Jangan kau bergelimang dengan kemewahan duit rakyat, tapi engkau tidak memperhatikan nasib rakyatnya. Kau akan dimintai pertanggungan jawab nanti di akhirat. Man yastar'illahu ra'yatan yamutu wa huwa wasun an ra'yatihi haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati sedang nipu rakyat, haram pemimpin itu masuk surga. Maka doain pemimpin yang kampanye, yang belum memenuhi kampanyenya, doakan mudah-mudahan panjang umur. Jangan mati dulu kau. Mati kau haram masuk surga. Man waliya min amri ummati fasaqu alaihim fasquk alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, artinya pemerintah, jangan mempersulit urusan rakyat.
pejabat-pejabat pemerintah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Pejabat-pejabat pemerintah yang mempersulit urusan rakyatnya, dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Ini sanksi yang sangat berat. Maka kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Nah, tapi yang berlaku, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Begitu kan? Yang berlaku. Politik Islam, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan mempermudah urusan, jangan mempersulit urusan orang lain. Man waliya min amri ummati fasaqu alaihim fasuq alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, maka Allah akan mempersulit urusan dia nanti di padang mahsyar di akhirat. Naudzubillah. Sudahlah, kelamaan. Jangan. Kasus 11. Ya sudahlah. Kalau soal politik, insya Allah dalam Islam saya kaji. Semuanya. Saya kaji. Insya Allah. Sumber-sumber negara dari mana yang halal. Itu ada. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultani ada. Cara-caranya mengelola kekayaan ini. Maka saya bukan ikut partainya Bung Karno waktu itu, tapi saya pengagum Bung Karno. Ya, saya bukan partai Bung Karno, tapi saya pengagum. Okay. Kalau tiap pidato, tiap Bung Karno pidato, itu saya mesti nongkrong. 2 jam kadang-kadang pidato Bung Karno itu. Saya tongkrongin depan radio. Di mana Bung Karno pidato saya ikuti. Ketika pembukaan Asia Afrika, saya ikuti itu pidatonya itu. Berapi-api. Sehingga orang Afrika itu menganggap nabinya itu Bung Karno. Ketika saya ke Mekah, ke Mesir, mereka tidak kenal Soeharto waktu itu. Yang tahu Bung Karno. Sampai sekarang ini, Bung Karno itu di Afrika sangat disanjung-sanjung oleh mereka itu. Karena apa? Afrika jadi merdeka itu gara-gara Asia Afrika. Sehingga banyak negara yang bergejolak, lalu Eropa merasa malu, merdeka. Itu jasanya Bung Karno yang banyak di Afrika itu. Maka orang Afrika itu tidak kenal presiden yang lain, pokoknya Indonesia itu Soekarno. Gitu aja. Inilah barangkali yang saya sampaikan. Ya, saya mohon maaf menyita waktu saudara yang mestinya saya pidato 25 menit sampai 1 jam. Ya, 1 jam ya. Ya, 1 jam. Biasanya 2 jam. Sekian kurang lebihnya. Sekali lagi kepada seluruh pengurus Partai Keadilan Sejahtera, saya ucapkan terima kasih atas peringatan Maulid. Yang peringatan Maulidnya alhamdulillah tidak berbeda dengan saya. Persis sama. Artinya baca Maulid, baca marhaban, doa, baca Quran. Inilah tradisi-tradisi yang dilaksanakan oleh kelompok saya, dan alhamdulillah PKS juga malam ini tidak berbeda dengan Maulid di Darul Rahman. Allahu Akbar. Sekian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kata-kata saya agak kasar. Memang saya ini makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.